Alhamdulillah diperkenankan oleh Allah menghadirkan kita di sini dalam rangka talabul ilmi. Menuntut ilmu ini sebuah kewajiban bagi setiap muslimah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunan beliau, talabul ilmi fardhah ala kulli muslim. Dalam lafaz hadisnya tidak ada muslimah, tapi termasuk di bawah hadisnya muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan sekaligus muslimah. Imam Ahmad bin Hanbal sudah menjadi imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama besar, dan itu di akhir hidup beliau. Imam Ahmad masih membawa kertas atau tinta sama kertas. Kemudian pada saat ditanya, ya Imam, Anda ini sudah menjadi ulama besar, kok masih belajar, masih mencatat? Kata Imam Ahmad, kalimat yang masyhur, ma'al mahbara ilal maqbarah, bersama tinta ini, bersama tulisan ini sampai masuk liang lahat. Jadi orang belajar ilmu ini tidak ada batasnya, apalagi berkaitan dengan ruqyah. Ruqyah ini banyak sekali perubahan, banyak kejadian peristiwa yang baru-baru ini dialami, yang mungkin kita sebelumnya tidak mendapatkan dalam kitab-kitab. Kalau antum mau mengkajinya dalam kitab-kitab ruqyah atau pengobatan ruqyah syariah, itu tidak ada. Ketika saya di Mesir dan di Indonesia ada perbedaan. Ketika kita jelaskan ke syekhnya bingung. Kita juga bingung gimana cara menjelaskannya. Di Indonesia ada tuyul, di sana mereka nggak kenal tuyul. Kalau di Arab ketemu tuyul dikasih minyak kayu putih, minyak angin, takut masuk angin. Tapi di Indonesia dijadikan bahan untuk menakuti anak. Ketika mau menjelaskan tentang kuntilanak, padahal itu pelecehan besar kepada umat Islam kalau kita sadari itu ya. Kuntilanak itu menggunakan kain kafan, sedangkan yang menggunakan kafan umat Islam, artinya umat Islam hidup teroris, mati menakutkan, dan umat Islam sendiri yang posting itu, teman-teman jadi sebagai bahan candaan, pocong. Jadi mereka menakut-nakuti orang. Sedangkan itu la yahillu li muslim an yurawa musliman. Enggak boleh kita menakut-nakuti muslim yang lain atau orang di luar Islam juga. Jadi ketika saya di Indonesia, ruqyah yang saya pelajari di Mesir beda kok. Gimana ini jinnya kok beda gitu kan? Ya, jadi banyak perbedaan, dan saya sempat ngobrol sama Syekh Wahid Abdus Salam Bali waktu itu kan. Ya, pasti ada banyak perbedaan. Yang penting kita dari pengalaman, dan yang Syekh sampaikan tadi, pengalaman-pengalaman itu dicatat dan jangan langsung disebarkan. Itu tadi mungkin Syekh Ahmad Junaidi rahimahullah, amin, waradhiyallahu anhu, tadi beliau lupa garis bawahi, artinya pengalaman yang disampaikan Syekh ini tadi takut disalahpahami. Pengalaman dari ruqyah antum semuanya kita catat, kemudian kita berdiskusi dengan orang yang punya pengetahuan, punya ilmu lebih daripada kita. Tidak malu kita berdiskusi untuk mencari kebenaran, mencari sesuatu yang lebih bagus lagi. Khawatir disebarkan kemudian menjadi fitnah. Sekarang banyak tuduhan. Ya, ketika saya bergabung dengan Arsy, saya diminta oleh beliau dan beberapa guru-guru yang lain menjadi penasihat. Saya menyetujuinya. Tiba-tiba disebarkan Syekh Ahmad ini sebagai pembina Asosiasi Ruqyah Wahabi. Saya nanya sama yang nuduh itu atau menyampaikan kepada saya, memang Wahabi itu apa? Saya belum tahu itu Wahabi apa. Pura-pura aja gitu kan. Untuk mengetahui itu makna kan. Wahabi itu apa? Itu mazhab Wahabi. Nah, ada mazhab Wahabi. Kita cari dalam kitab fikih, kita nggak ada mazhab Wahabi. Nggak boleh itu bilang Wahabi. Wahabi itu Allah. Wahabi itu bukan. Akhirnya saya jelaskan sejarahnya. Seorang ulama memperbaharui, dan sudah dijelaskan ulama dia mujtahid atau ulama punya pendapat. Kalau benar kita ambil, salah kita tolak. Kenapa masalah? Imam An-Nawawi beda pendapat dengan Imam Syafi'i. Imam Ibnu Qayyim beda pendapat dengan Imam Ibnu Taimiyah. Padahal gurunya kan. Dan banyak itu hal khilafiyah, tapi beliau seorang ulama gitu kan. Beliau pada saat di zaman beliau melihat orang kembali kepada apa? Minta kepada kuburan. Akhirnya beliau memperbaiki.
Pada saat saya terangkan, saya jelaskan karena dia ngaji kuping, kita tahu kan? Dia dengar dari kata gurunya itu. Maka ketika saya bergabung dengan Arsyid, banyak sekali itu saya dihantam habis habisan. Saya bilang sama hantaman jin, anak nggak takut. Apalagi dengan hantaman manusia, yang anak takut hantaman janda. Itu luar biasa itu ya. Ketika yang anak salut sama kalian cuma satu betul. Pas kajian tadi kalian tidur semua. Tapi giliran kajian ini pada melek ya. Itu menunjukkan kualitas kita memang ke arah situ. Ada syekh kita tadi beliau mengatakan, kata beliau ada baba nih. Kalau dibuka dua pintu ini nggak bakalan ditutup. Babul jin wa babul nisa. Itu bahagia semua. Jadi kita terus memperbarui diri kita. Dan catatan besar bagi saya dan kita semuanya adalah mohon kepada teman-teman peruqyah, mohon dengan sangat, mohon. Saya mohon dengan sangat kita perbaiki bacaan Quran. Jujur malu ketika Anda lihat seorang peruqyah sesuai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya jangan penafsiran yang lain. Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ini insya Allah tiba-tiba ada yang kirim ke saya video, Syekh antum kenal ini peruqyah ini enggak? Kok bacaan Qurannya begitu? Sedih saya benar. Maaf, anak khawatir jin memperbaiki bacaan antum di depan orang antum malu. Ustadznya aja pintar, gimana jinnya benerin? Ente gimana mau musir jin? Ente aja nggak bisa baca dengan benar. Walaupun kita baca ayat, maaf, nggak usah baca ayat yang panjang-panjang kalau kita takut salah baca atau apa. Al-Fatihah aja diulang-ulang, atau ayat kursi, atau Al-Ikhlas, atau Al-Falaq An-Nas. Surat-surat yang pendek, yang benar-benar tidak ada banyak tajwidnya, seperti ayat Wattaba'u syayatin ala mulki Sulaiman, was-saffati saffa, atau ayat-ayat yang lain. Biar tidak terjadi sekarang kan medsos ini bermain, mereka main medsos. Disebar luaskan. Kemudian kita dijatuhkan tuh nih, ya. Akhirnya kita dijatuhkan, sedangkan kita berusaha membantu saudara kita. Dan saya berharap jangan jadikan ruqyah ini sebagai tujuan ruqyah, tidak, tapi jadikan sebagai dakwah. Banyak sekali masyarakat kita di Indonesia, maaf, kadang-kadang saya angkat tangan kalau ruqyah ya. Saya ini kan disebarkan karena acara sama Irfan Hakim atau apa di YouTube dan lain. Sampai orang datang dari luar negeri, orang Indonesia tinggal di Brunei. Beliau mau berobat sama salah satu ustadz, padahal bukan ustadz dukun, yang kalian tahu kan namanya, ya, yang mau sebut namanya D gitu kan, Danu gitu ya, jangan ada yang ngomong. Saya tidak malu menyebutnya, kenapa? Biar orang mewaspadai. Betul, itu luar biasa. Saya mencari biografi beliau, belajarnya di mana, sama siapa, hafal apa, nggak ada. Katanya mendalami Al-Quran 3 tahun. Saya orang Arab sejak lahir sampai sekarang belum bisa mendalami Quran. Banyak ulama belum bisa mendalami Quran, itu luas. Firman Allah yang mudah SWT. Jadi harapan saya adalah yang pertama kita berusaha untuk terus memperbaiki, membaca kitab-kitab. Kalau ada kitab-kitab dari syekh ini kita baca. Cari pengalaman bagus boleh, tapi kita ngecek dulu apakah itu betul atau tidak, menimbulkan fitnah atau tidak. Khawatir ke depannya itu berbahaya. Maka insya Allah sebagai kita peruqyah, jadikan itu lahan dakwah. Banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan peruqyah yang sesuai syariat dan dukun yang mengaku peruqyah. Sekarang kan kita lihat, apalagi maaf, medsos di Indonesia ini kan terbuka, sangat terbuka. Ya orang bikin konten segala macam di Instagram, di Facebook, di mana, di YouTube, akhirnya viral. Masyarakat dianggap sebagai peruqyah. Dan ada dai, tapi nggak pernah di mimbar. Ya seperti kita maaf ya, kita sebut pesulap merah itu kan, itu bukan dai. Tapi dia bisa memperbaiki banyak hal, bisa membongkar hal-hal yang kita sendiri belum bisa. Mungkin ada baik, ada buruknya, tapi kita ambil baiknya aja ya. Orang Muslim itu memandang dengan mata lebah, bukan mata lalat. Dia cari yang baik-baik aja. Iya, betul. Ya, kita cari yang buruk-buruk. Kalau cari yang buruk, kita semua cacat. Kita semua itu gak diterima dalam ilmu hadis. Imam Bukhari aja datang kepada orang, beliau lagi gini bajunya kan. Kalau orang Arab kan manggil kambing diginiin itu. Diginiin, artinya apa? Bahwa dia bawain makanan. Beliau alihkan nolak riwayatnya karena bohong sama binatang. Gimana kalau ya? Kita sama istri bohong, sama atasan bohong, sama teman bohong. Maka kalau kita syahadat kita ini, kesaksian kita itu sudah tidak ditolak, itu nggak diterima ya. Ghair maqbulah khalas. Nah, kalau dari ilmu hadis udah nggak diterima sama sekali.
Jadi kita jadikan sebagai lahan dakwah. Artinya gini, pada saat orang datang mau ruqyah, saya tanya dulu, gimana ibadahnya? Pernah berobat kemana aja? Kita perbaiki dulu pemahamannya, tauhidnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Ikhlas itu adalah tauhid. Qul Allahu ahad itu suratul Ikhlas, itu suratul tauhid. Tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadikan itu peluang dakwah. Yang kedua, ibu yang datang dari Brunei ini telepon ke ustaz yang saya sebut tadi, itu diminta oleh timnya sekitar 15 sampai 25 juta untuk berobat dan harus beli beberapa kitab dan lain. Loh, orang lagi sakit disuruh beli kitab. Saya nggak punya waktu baca. Kalau saya sakit berarti tinggal dikit lagi meninggal. Buat apa baca lagi? Harusnya kan ya tinggal ditalkinkan aja gitu syarat. Ini disuruh berobat begini-begini. Akhirnya beliau datang ke saya ingin merubah mindset masyarakat bahwa ruqyah ini mata duitan kan. Akhirnya saya berusaha untuk, ini kasus begini kita harus benar-benar kasih free, gratis. Kenapa? Biar bisa merubah yang di pikiran beliau ini, wah ruqyah ini kejam banget. Masa saya berobat sampai 25 juta? Sedangkan kalau dia datang umrah, berangkat umrah, sembuh insya Allah dengan izin Allah, betul? Enggak perlu berobat ke lagi. Kenapa? Ya di Makkah aja di Multazam aja berdoa, Allah angkat penyakitnya. Ya, akhirnya beliau datang, saya ruqyah. Akhirnya anaknya telepon ke Irfan Hakim, asistennya, terus ke anak lagi. Beliau minta ruqyah dan berapa biayanya? Saya bilang silakan aja datang. Karena dia udah ceritakan kasus ibunya kan berhubungan dengan Ustaz Fulan atau timnya. Kemudian saya bilang silakan aja datang. Datang beliau dari Brunei, kemudian balik ke Jakarta. Ketemu saya Jakarta, baru beliau berangkat ke Kalimantan. Saya bilang, Bunda, pernah berobat di mana? Oh belum pernah. Saya hubungan dengan Fulan, kemudian ternyata dihubungkan, kemudian saya tidak sanggup membayar biaya tersebut. Saya bilang apa-apa. Ya udah, saya ruqyah. Saya kasih waktu itu saya punya air saya buatkan air ruqyah, kemudian saya kasih madu ruqyah dan buku saya kasih ini berobat dengan ruqyah ibu dan baca. Maaf, beliau kasih amplop. Saya bilang gini, ibu tinggal di mana? Saya di Kalimantan. Di kota apa di pedalaman? Saya di pedalaman. Ya udah gini, uang itu belikan makanan, bagikan ke anak yatim atau bagikan ke orang fakir miskin. Biar merubah bahwa ruqyah itu bukan orang jahat. Dia sebenarnya mau menolong. Akhirnya beliau saya tidak enak, nggak apa-apa, insya Allah bismillah aja, insya Allah bermudah kok semua usaha. Yang begitu dikasih gitu. Maka seperti yang Syed bilang, kalau seandainya dikasih, ya alhamdulillah. Tapi kita lihat kondisi orangnya dulu gitu. Saya yakin tidak mungkin Allah mensia-siakan seorang hamba yang menolong banyak orang. Masa antum jadi penolong orang, Allah tidak menolong kita yang nggak mungkin. Betul? Saya yakin, saya yakin mungkin kita semua pernah rasakannya. Saya akan ceritakan pengalaman saya. Mohon yang rekam nanti dihapus ya, potong ini video. Allah berfirman, "Wa ma fa'altu 'an amri." Saya melakukan dari diriku sendiri. Maka kita bisa pertama selalu luruskan niat kita setiap hari kalau perlu. Terus kedua adalah salat kita, khususnya salat subuh. Nah itu salat yang paling berat bagi kita betul. Itu senjata. Dan Syekh Wahid Abdul Salam Bali, beliau menjelaskan ada jin yang mau menyerang tubuh beliau, tapi nggak berani masuk karena bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dan seterusnya 100 kali harus salat subuh. Antum kalau tidak punya benteng buat antum, ya senjata adalah zikir pagi petang itu sesuatu yang nggak boleh ditinggal. Bagi seorang peruqyah itu mustahil ditinggal. Dan setiap hari peruqyah itu baca Al-Quran minimal setengah juz atau 1 halaman Al-Quran. Nggak boleh lepas dari itu. Maaf, jangan kita meruqyah orang tapi kita sendiri perlu diruqyah. Perlu ruqyah iman kita, hati kita, perilaku kita. Itu yang perlu kita selalu. Dan saya kadang-kadang tidak senang jadi khatib Jumat. Saya menjadi pendengar. Kenapa? Kalau kita berbicara terus, kapan kita mendengar? Kapan ada yang menasihati kita? Saya senang hadir bertemu dengan antum semuanya. Sebenarnya Anda nggak mau kasih nasihat. Karena Anda kepingin dengar, kepingin tahu ada ilmu baru. Karena kita tidak ada yang sempurna. Kemudian kita terus perbaiki bacaan kita. Kita selalu beli kitab-kitab yang baru. Nggak apa-apa, beli. Gak apa-apa, dalam bahasa Arab juga kita susah payah bacanya, bisa bergabung dengan komunitas teman-teman. Saya bilang, Arsy itu harusnya 2 bulan, 3 bulan sekali ada pertemuan. Gak apa-apa, kita bikin daurah kalau perlu. Saya bilang, kalau kedepannya itu mau Syekh Wahid Abdul Salam Bali ke sini, kita bisa undang beliau. Tapi kita benar-benar siap, bukan karena kita jumpa Syekh Fulan, habis itu beliau pergi hilang semua ilmu, ya percuma. Berarti kita norak doang gitu, dengan foto dengan Fulan, dan lain sebagainya. Maka harapan saya mudah-mudahan dengan kegiatan ini ada introspeksi kita, evaluasi kita. Saya banyak ilmu tadi dapat alhamdulillah dari antum-antum semuanya.
Dari pertanyaan juga kita dapat ilmu. Dari penjelasan syekhnya juga pasti dapat ilmu. Dari Ustaz Junaid juga. Dan kita semua insya Allah. Karena kita saling melengkapi. Gak ada yang sempurna. Tapi kita melihat kesempurnaan pada sahabat dan teman dan saudara kita dan guru kita. Maka kita saling melengkapi, saling mendoakan. Mudah-mudahan insya Allah kita kembali dari sini. Terus lebih giat lagi. Untuk apa? Terus kita mendalami tauhid. Kita mendalami akidah. Kita mendalami fikih lagi. Kenapa? Biar pada saat kita beraktivitas itu insya Allah biar membawa keberkahan lebih besar lagi. Amin. Mudah-mudahan insya Allah dengan hadirnya kita di sini membawa keberkahan bagi diri kita, Amin. bagi jiwa kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Amin. Dan mudah-mudahan senantiasa kita diberkahi Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tidak sebagaimana hadis Rasulullah, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Yang tidak berterima kasih kepada manusia, yang tidak berterima kasih kepada Allah SWT. Kita berterima kasih kepada panitia yang mungkin berjuang mati-matian untuk bisa mengadakan acara seperti ini, dan alhamdulillah ada sukses dengan hadirnya banyak anggota atau banyak tim yang hadir di sini. Alhamdulillah banyak peserta. Mudah-mudahan insya Allah menjadi sebuah keberkahan. Amin. Dan insya Allah ke depan menjadi sebuah keberkahan bagi kita semua. Amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, keluarga kita. Amin. Allah luruskan niat kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan saya sampaikan bermanfaat. Amin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita bubar, boleh bergandengan tangan, pegang tangan yang kanan dan kiri sambil duduk, jangan ada yang berdiri.